Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini untukmu Gemini, keterpurukan cintanya. Kira-kira bagaimana? Ataupun mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik. Mungkin cintamu yang terpuruk. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya sesuai energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf agak berisik, ada anak saya di belakang ya. Maaf kalau suaranya masuk terdengar dalam video dia lagi bermain ya. Dan semoga kalian tetap masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, kita langsung saja untuk kalian Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, keterpurukan cinta. Keterpurukan cinta ini bisa di dirimu atau di diri pasanganmu, ataupun dengan orang yang terkoneksi dengan dirimu walaupun bukan pasanganmu ya. Artinya kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ada beberapa yang tanya, Kak Ica, jangan diberikan judul dulu, kita baca energinya. Saya nggak bisa seperti gitu karena tarot leader lah. Kalau artinya gini, setiap tarot leader itu caranya berbeda-beda ya sayang. Saya nggak bisa, ini kita bicara sesuai tema. Kalau secara umum saya bingung nanti karena energinya banyak, entah mungkin dengan pasangan, entah dengan, artinya ada percintaan, ada hubungan, ataupun diri sendiri, nanti bingung sayanya ya. Jadi saya harus memang memberikan tema, dan terima kasih masukannya ya. Saya harus memberikan tema ya, judul, baru saya lihat energi kalian yang paling dominan, baru saya masukkan dalam readingan gitu ya. Ibaratkan kita mau pergi, tujuannya kemana, jangan asal pergi bingung, habis itu buang-buang waktu, iya kan? Itu kan kita pakai logika juga ya, itu masing-masing ya, karena tarot leader lain beda ya, jadi tidak bisa kita samakan ya. Dan kalaupun mungkin ada beberapa, kok Kaica bicaranya tentang mantan ya, karena memang energi mantan kebanyakan ya, dalam artian mungkin orang yang tidak bersamamu saat ini kebanyakan dari energi Gemini. Kalaupun mungkin kondisinya ada bilang, saya nggak mau dengan energi, saya sudah move on, berarti readingan ini bukan untukmu ya, karena saya mengambil energi yang paling dominan dari Gemini, entah dari mantan, entah dari pasangan, entah dari apa, sesuai tema kita ya. Kalau kamu mau secara energi kamu 100%, bisa hubungi saya ya, kita personal reading. Kalau ini general reading, energi dari banyak para Gemini, dan itu yang saya ambil dari energi Gemini yang paling dominan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Oke, kita langsung saja. Ini tema kita keterpurukan cinta. Keterpurukan itu ibaratkan kan udah jatuh bangun, ataupun mungkin ada rasa yang tidak nyaman ya, ataupun mungkin kondisinya lagi kondisi tidak baik-baik saja ya. Dan ini kalau seandainya untuk teguran untuk Gemini, berarti ada sesuatu yang harus kamu perbaiki ya. Jadi jangan ambil negatifnya. Kadang-kadang orang kalau kita kasih memberikan nasihat, ngegas, dipikirnya marah atau mengintimidasi. No ya, itu untuk kebaikanmu, supaya hubungan kamu dengan pasanganmu lebih baik lagi gitu ya. Jadi semesta mau memberikan wejangan kepadamu melalui saya gitu. Jadi syukur-syukur kamu dengar dan dilaksanakan, bukan hanya dengar doang gitu ya. Oke. Jadi di sini ya, saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu itu tenang, sosok yang tenang, sosok yang
berhati mulia ya. Kamu tuh penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, pendiam. Saking pendiamnya dia bingung ya. Jadi ada positif negatif ya nih ya. Em, dia merasa bahwa Gemini ini gemesin gitu. Kadang-kadang gemes karena memang sayang, gemes karena emosi juga gitu. Dalam artian gini, kamu kalau marah diam aja, cemberut aja ya. Ataupun mungkin kondisinya pelin plan ya. Kalau nggak mau kadang-kadang bingung juga dia, kamu maunya apa, diam aja. Nah ini ya, walaupun mungkin kondisinya kamu itu ramah ya, tetapi serasa dia tuh tidak bisa menaklukkan hatimu ya. Dia merasa bahagia, beruntung bisa memilikimu ya, ini sosok orang ini ya. Dia merasa bahwa saya patut untuk memperjuangkan Gemini, tetapi kenapa Gemini tidak memperjuangkanku? Gemini, kamu terlalu keras hati. Mungkin saya mempunyai kesalahan di masa lalu, tolong dimaafkan ya. Kamu tuh serasa kayak kalau udah marah ya udah diam aja, bingung aja, atau bahkan memblokir. Gimana ya Gemini? Ya ini entah pasangan, entah mantan, atau entah siapapun ya, yang pasti kalau sudah sakit dari dirimu tuh kayak macam tercabik-cabik, karena energi kamu tuh kayak besar ya. Macam contoh kalau sahabat, kita bicara sahabat, kamu tuh orangnya ringan tangan, membantu ya. Tiba-tiba kamu marah, diam, mereka kayak merasa kehilangan sosok Gemini yang humoris, ringan tangan ya. Pokoknya intinya begitupun dengan pasangan, mereka serasa bahwa kalau kamu marah itu energi kamu tuh kayak macam apa ya, em, berubah aja gitu ya. Apalagi kalau bicara pasangan ataupun dalam tanda kutip mungkin suami atau istri, kalau ribut serasa rumah itu kayak neraka. Walaupun mungkin diam, ribut nih dalam artian bukan ribut bertengkar ya, maksudnya kalau ada permasalahan diam, serasa rumah itu diam tenang tapi kayak neraka karena energinya negatif ya. Nah ini lebih ke diam ya, wah lebih pasif ya. Dia mau kamu lebih aktif dong, tuh the world, dimana kamu bisa menguasai dunia, dimana kamu bisa membuatnya happy, dimana kamu bisa menjadi harapan dan tumpuannya. Jangan diamin dia, serasa sedih ya. Ini ibaratkan pedang yang sangat tajam, yang mana ya diam-diam menghanyutkan gitu. Menurutnya diam-diam menghanyutkan. Ini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau kalian harus mau tidak mau memilih, dan akhirnya memilih untuk entah sendiri-sendiri ataupun mungkin kondisinya LDR, tetapi mungkin kondisinya saat ini lagi tidak baik-baik saja. Mungkin ada kecemburuan saya lihat di sini, ataupun mungkin kondisinya kalian lagi ya cemburu ataupun beda prinsip. Habis saya lihat di sini keras sama keras ya, satu mau ke A, satu mau ke B ya, satu nggak ya, sama-sama dominan. Jadi siapa yang mengalah? Padahal dalam hubungan bukan mencari keras, bukan mencari siapa sayanya lo yang kamu ikut, atau saya kepala keluarga kamu harus ikut saya, no, tetapi harus bisa didiskusikan. Nah ini ya, jadi keterpurukan cinta di sini, dimana saya merasakan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya Gemini ya, sebenarnya dia rapuh tanpa dirimu, tetapi karena situasi dan kondisi mau tidak mau mereka harus ya, harus. Kenapa? Karena terkadang juga Gemini yang sudah nggak mau, atau Gemini ya, dari energi Gemini yang saya rasa ini menolak mereka. Contoh, dia mau balikan, dia salah nih, dia mau balikan, tapi kamu serasa udah deh, nggak usah, udah capek, udah lelah, sudah kita begini-begini aja. Keras, kamu keras. Jadi dia juga kadang-kadang bingung ya menaklukkan hati seorang Gemini, bagaimana ya? Bingung juga saya. Jadi seperti gitu Gemini, dia merasa bahwa kamu tuh terlalu keras hati. Dan suka, ada juga beberapa yang seakan-akan merasa bahwa ini bisa di dirinya atau di diri kamu ya, intervensi orang luar itu sangat besar, yang akhirnya membuat hidup kalian ataupun dia merasa terkucilkan di keluargamu, ataupun mungkin di sahabatmu atau di lingkungan. Mungkin kamu lebih up dari dia, mungkin dari penghasilan, dari pendidikan, dari paras, ataupun mungkin kamu
kasta yang berada, dia terintimidasi. Dia sebenarnya mau, ibaratkan gini, dia bersyukur ya kamu bisa mengangkat derajatnya, kalau dalam artian ya mungkin kamu lebih dari dia gitu. Tetapi dia secara tidak langsung terintimidasi dari grup kamu gitu, mungkin sahabatmu ya. Ya pokoknya intinya dia merasa nggak nyaman aja, kayak kayak tidak setara gitu. Jadi dia minder dan dia mau kamu bisa up terhadapnya, tetapi terkadang kamu malah tidak mendukung, tidak mensupportnya. Wah, dia jadi tidak nyaman, dia jadi merasa bersalah juga kepada diri sendiri. Kenapa ya saya belum bisa membahagiakan Gemini? Maafkan Gemini, saya belum bisa membahagiakanmu. Dalam hati kecil ini saya sangat-sangat berusaha untuk bisa membahagiakanmu, dan maaf selalu membuatmu repot, maaf saya selalu membuatmu marah. Ya itu yang ingin dia katakan kepadamu Gemini. Ya, karena seolah-olah apa yang dia lakukan itu belum membuatmu bahagia gitu. Padahal dia sudah sekuat tenaga. Ini energinya kayak ada tangisan dan air mata ya. Seakan-akan dia bingung juga untuk membahagiakanmu tuh kayak gimana gitu. Karena sudah dia lakukan berbagai macam cara ya, tapi mungkin belum rezeki ya. Ada beberapa yang mungkin mau nikah tapi belum nikah, ataupun mungkin kondisinya dia lagi berusaha juga untuk bekerja dengan baik supaya bisa mengumpulkan uang untuk mungkin beli rumah atau memenuhi semua kebutuhanmu ya. Dia mau kamu juga support dia, bersabar ya. Wah, ini Gemini, kamu mendapatkan pasangan yang tulus ya. Cuman terkadang orang ini juga bikin kamu juga ilfil juga kadang-kadang ya. Makanya tadi saya bilang, ini dia sebenarnya mau mengekspresikan rasa cintanya, tetapi kadang-kadang malah membuat Gemini tidak nyaman karena overprotective dia yang berlebihan. Nah ini mungkin dari orang yang mendengar juga harus bisa sama-sama saling introspeksi. Terkadang kamu mau Gemini, tetapi Gemini tuh merasa takut karena terlalu berlebihan. Nah ini yang berlebihan ini tidak bagus ya. Jadi keterpurukan cintanya, di mana dia merasa bahwa kamu tidak memperjuangkannya Gemini. Dia merasa kecil, ciut. Dia mau topangan dari dirimu, penyemangat, ya, bisa menyembuhkan luka batinnya. Ini malah menambah, di mana di awal mungkin dia merasa bahwa kamu orang yang tepat, yang bisa membuatnya happy, membuatnya nyaman, dan bisa membantu dalam menyembuhkan luka batin. Tetapi ini malah menambah Gemini. Kenapa? Ya, apakah kamu sudah tidak mencintainya lagi? Tetapi yang pastinya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Ini pun bisa terjadi di Gemini, di mana Gemini yang kecewa terhadapnya. Ya. Tetapi dalam hati Gemini tetap aja ada pemaafan cinta untuknya, walaupun mungkin sekarang hanya diam 1000 bahasa, tetapi berusaha untuk bisa lebih tenangkan diri, berpikir positif dan melanjutkan kehidupan. Kalau seandainya pasanganmu saat ini ya, dia merasa bahwa kamu sudah berubah aja, lebih fokus pada mungkin anak kalau seandainya kamu sudah nikah ya, ataupun karirmu tanpa mempedulikan dirinya. Ya mungkin dia juga egois ya, tetapi ya namanya juga sama-sama punya ego ya. Jadi mungkin masing-masing atau kita bersama saling menurunkan ego. Mari kita bercakap untuk masa depan ya. Jangan hanya kita berbicara tentang materi aja ya. Kurang kurang ini, kurang itu ya, akhirnya ribut. Makanya ada beberapa yang mungkin kalau pasangannya pergi bukan meninggalkanmu Gemini ya, tetapi karena dia tidak tahan aja dengan kondisi tekanan gitu ya, karena dia merasa bahwa dirinya juga nggak mampu, baru tambah tekanan dari dirimu, yang mana ya dia tahu bahwa itu tanggung jawabnya, tetapi karena dia tidak mampu sehingga mau tidak mau dia pergi meninggalkanmu. Ini dramatis ya, walaupun memang dia sayang, dia cinta, tetapi tanggung jawab tidak ada, ya mau bagaimana lagi, tetap saja salah. Dan dia tahu itu apa yang dia lakukan sudah salah. Cuman karena dia tidak mampu, sehingga mau tidak mau harus memilih untuk mengorbankan cintanya. Wah, ini orang penuh drama ya. Ya bukan drama lagi, tapi ya bicaranya dia dramatis sekali. Seakan-akan dia mau memperjuangkanmu, tapi dia nggak mampu. Jadi mau bagaimana dong? Ya. Jadi lebih memilih mengikhlaskan ya. Macam contoh kalau kamu sudah mempunyai suami pun ya, dia mengikhlaskan, ya udah deh saya tersakiti dengan Gemini atau apa, ya sudah saya begini-begini aja, udah malas urus, yang penting jangan ribut. Kalau mantan ya
terserah aja, mau Gemini mau maafkan tidak ya sudah terserah, yang penting saya sudah bilang saya meminta maaf dan saya salah, sudah itu aja. Karena dia tahu bahwa Gemini itu orangnya keras, punya prinsip, tetapi dia tahu juga Gemini itu punya hati yang tulus, hati yang baik, hati yang betul-betul murni ya. Tetapi mungkin karena kekecewaan Gemini yang terlalu besar sehingga pemaafan itu tidak ada buatnya. Wah. Oke, itu yang saya lihat ya, Gemini, dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, yang mana keterpurukan cinta dia merasa bahwa kamu sudah berubah, di mana kamu sudah tidak membutuhkannya lagi menurutnya karena kamu terlalu mandiri. Mungkin ke depan Gemini juga harus bisa lebih manja supaya pasangannya juga merasa nyaman dan merasa dibutuhkan. Seperti gitu, nanti kalau kerja baru strong lagi, kalau di rumah manja-manja gitu dong. Gimana sih Gemini ini? Ingat ya, kalau kita bicara dengan pasangan itu jangan ngegas. Kita bicara dengan klien ngegas nggak apa-apa. Ya klien aja kita lembut ya. Nanti tidak di ini lagi ya. Apalagi pasangan, nah itu. Jadi kalau seandainya kita mau berdebat dengan orang lain penuh dengan stronger, nggak apa-apa ya, kita strong nggak apa-apa karena mempertahankan argumen kita. Tetapi kalau kita berdebat dengan pasangan, manja supaya apa yang kita inginkan bisa tersampaikan gitu ya. Terkadang pasangan kita maksudnya seperti gitu, ingin menyampaikan, tetapi karena ngegas akhirnya dia berpikir bahwa kita ini adu mulut, marah, argumen dan macam-macam. Jadi pemikirannya selalu negatif. Nah itu harus bisa penuh dengan kelembutan ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi koneksi kamu dengan zodiak. Koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Libra, Virgo, ada Cancer, Aries, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Aries dan Capricorn. Dari inisial di sini ada huruf D, P, J, H, ada S, L, Q, M, D, F, W, U, R, T, Y, B, A, N, W, V, L, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari dua ini ya kategori. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Gemini tentang percintaan dan dirinya atau koneksi kamu dengan dirinya. Oke, di sini ada Ace of Cups, The High Priestess, dan Eight of Swords, di mana semesta mau menyampaikan kepadamu harus banyak lebih belajar dari kesalahan masa lalu. Terkadang Gemini juga keras kepala, begitupun pasangannya juga sama-sama introspeksi, bukan hanya mencari pembenaran terhadap diri sendiri. Kalau ada masalah diselesaikan, bukan menuduh ataupun malah lari dari permasalahan. Ya, kalau kamu tidak menyelesaikan masalahnya ya hidupmu akan menderita. Seperti Eight of Swords di sini ya terluka dari perbuatanmu sendiri. Ya, ibaratkan kamu hatimu walaupun mulutmu itu gembira, tersenyum, tapi hatimu tuh penuh dengan kesedihan. Karena apa? Melawan rasa atau karena ego. Nah, ini semesta mau lebih banyak jujur pada diri sendiri. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan, perjuangkanlah dia. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu dan maafkan juga dirimu. Terkadang kamu keras pada dirimu sendiri. Ya, kasihan jiwamu tertekan karena ego ya. Dan ya lebih membahagiakan diri sendiri juga ya. Nggak usah terlalu mau pedulikan kata orang ya. Terkadang kamu dikelilingi orang toksik ya, sehingga yang tadi saya bilang ya, kamu lebih banyak mendengar atau lebih banyak keraguan terhadap pasangan karena bisikan dari orang toksik. Membandingkan kekurangan pasangan dengan kelebihan dari orang lain, atau bahkan mungkin kelebihan dari pasangan temanmu itu. Jadi membanding-bandingkan, wah dia lebih ganteng, wah ini dia lebih, akhirnya kamu merasa pasanganmu kecil, padahal sebenarnya dia juga mempunyai kelebihan dari orang-orang yang di luar sana. Jadi selalu memandanglah kelebihan dari pasanganmu.
Jangan hanya memandang dari kekurangannya ya. Seperti gitu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi, lebih diberikan hal kelimpahan, cinta kasih, dan keberuntungan untuk kalian berdua ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.